Tahun 2020 ini diawali dengan kejutan luar biasa dari Ibu Bumi. Entah ia marah kepada anak-anaknya atau kita sedang diuji kesabarannya. Negara tercinta, kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedang dilanda wabah COVID-19 yang membuat masyarakat Indonesia terhalang dalam aktivitasnya. COVID-19 adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis virus corona diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, wabah COVID-19 ini terlihat seperti penyakit biasa saja, tetapi tahukah Anda bahwa wabah ini telah memakan lebih dari 10.000 korban dari Indonesia dalam kurun waktu 3 bulan. Dari angka korban yang masih berkisar ratusan dapat menjadi ribuan. Benar, COVID-19 bukanlah sesuatu yang bisa kita remehkan. Jika lengah, maka nyawa taruhannya. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menanggulangi wabah ini agar wabah ini cepat selesai. Pemerintah Indonesia menerapkan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Ini membuat masyarakat untuk tidak keluar rumah serta bertemu atau berkumpul di tempat yang ramai. Karena sebatas bersentuhan saja, seseorang dapat tertular COVID-19. Oleh karena itu, mari teman-temanku kita mulai lebih peka terhadap aturan-aturan yang harus diikuti walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Sampai detik ini pun masih banyak masyarakat yang ngeyel. Dalam artian enggan mengikuti peraturan yang ada. Contohnya, banyak sekali remaja yang masih berkumpul hanya sekedar bermain saja tanpa adanya urgensi yang penting. Nah, tipe orang-orang yang seperti ini biasanya hanya mengeluh dan secara bersamaan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dengan berkumpul, memang mungkin kalian tidak akan jatuh sakit ketika kalian berkeliaran, tetapi ketika kalian pulang dan bertemu dengan orang tua kalian, kalian bisa saja menularkan virus itu ke orang tua kalian. Karena menurut ahli, orang tua lebih rentan terjangkit virus COVID-19. Bayangkan ketika kalian pulang, ada bendera kuning berkibar di depan rumah kalian. Pasti kalian akan sedih. Mana mungkin kalian tidak sedih kehilangan orang yang kalian sayang. Tahukah Anda, ada satu dilema yang mungkin terlintas di pikiran. Bagaimana dengan orang-orang yang harus keluar karena memiliki urgensi penting, seperti mencari uang, untuk menyambung hidup. Jika orang-orang seperti mereka tidak keluar rumah, mereka tidak bisa bekerja. Dan jika tidak bisa bekerja, tidak mendapatkan uang, maka apa yang akan terjadi kepada mereka? Sebersalah itu yang dirasain oleh semua masyarakat sebenarnya sih. Tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Jadi pertanyaan itu, jadi bagaimana atau tindakan perlakuan yang tepat kita lakukan di kala pandemi ini harusnya seperti apa? Kalian yang menjawab.